Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Sama-sama kita hormati Pak Kabid Hafiz Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, kemudian Pak Azulin selaku panitia dikasih PAI, Bapak Ibu sekalian, para guru-guru SMA, SMK yang menggeluti bidang PAI yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan workshop pengembangan kurikulum PAI. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada hari ini dan seterusnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga mendapatkan ridhonya, sehingga apa yang kita bicarakan bisa anfa bagi seluruh di pendidikan kita. Selanjutnya tidak lupa shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu sekalian, Mike Twain pernah berkata, manusia membutuhkan ilmu pengetahuan untuk mengetahui, dan manusia membutuhkan ilmu agama untuk bertindak. Maka dua posisi antara ilmu yang sifatnya adalah baik itu ilmu pengetahuan yang saintik atau ilmu pengetahuan yang sifatnya al-ammah, umum, dengan ad-diniyah al-islamiyah, pendidikan agama adalah dua kutub yang tidak bisa terpisahkan. Maka setiap orang yang bertindak tentu juga dibarengi dengan petunjuk dan hidayah agama. Tanpa agama, maka orang berjalan sesuai dengan nafsu dan keinginannya. Itu sebabnya kenapa dalam dunia pendidikan itu tidak boleh lepas dari ciri-ciri agama yang mencerminkan nilai-nilai moralitas yang dikenal dengan akhlakul karimah atau al-a'mal al-hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dunia pendidikan selalu mengajarkan kepada anak didiknya untuk selalu berada di dalam nilai-nilai dan real yang baik. Maka Bapak dan Ibu
dalam dimensi perkembangan sosial, kita tahu bahwa setiap saat dan setiap waktu ada sebuah perubahan yang dasar. Dari tahun ke tahun, abad ke abad. Dalam konsep ini, Nabi pernah mengatakan bahwa setiap 100 tahun ada mujaddid lahir. Ada pembaharu. Dan ketika pembaharu itu muncul, maka pasti juga perubahan-perubahan terjadi akan menghiasi kehidupan kita. Hari ini kita hidup pada era digitalisasi. Mungkin berbeda walaupun jaraknya amat dekat dengan kita pada saat menjadi siswa di saat kita SD dulu. Kalau usianya di atas 50 mungkin bisa merasakan. Seperti saya sudah 50 tahun. Berarti sudah setengah abad. Walaupun kelihatan wajahnya masih 25 tahun. Ini kata Pak Azuddin cocok susunya. Nah, jadi kita ini eranya berbeda. Jadi kalau era digital ini semuanya main klik. Kalau zaman dulu 5 tahun yang lalu kliknya beda. Ya, klik sono sama klik sini beda. Kalau klik kita di sini di era digital, maka kita bisa meneropong seluruh apa yang terjadi dalam perkembangan dunia baik nyata maupun di alam gaib. Iya, kan dunia maya kenal poin. Inilah kondisi perkembangan kita. Maka sudah barang tentu akan mempengaruhi sikap tindakan setiap orang yang bersentuhan dengan kondisi itu. Dan mau tidak mau di sekolah, di lembaga pendidikan harus bersentuhan dengan klik itu. Maka guru-guru yang mindsetnya masih usia 50 tahun yang dahulu pasti akan ketinggalan kalau tidak mau berubah. Ada sebagian guru itu yang sudah pasrah, yang tua-tua. Tapi saya lihat ini yang datang masih muda semua. Usianya saya lihat masih 25 tahun, 23 tahun. Ya. Nanti dibilang 25 tahun jangan cari laki. Nah ini bahaya. Jadi sudah Bapak Ibu, ada memang yang karakternya. Karena saya ini 24 tahun jadi guru ya. Jadi ada guru itu yang diajak main online digital. Itu lebih baik tidur daripada ngikuti itu. Kenapa? Karena tidak ada keinginan untuk menyesuaikan, sehingga dia menyampaikan, mengajar ya apa adanya. Ya sudah, yang penting kita lakukan itu. Padahal kita ini adalah hidup dalam perkembangan digital. Nah, maka dalam konteks workshop kita ini, pengembangan bahan ajar itu ada menjadi urgen di hari ini terkait dengan sentuhan-sentuhan digitalisasi dan inovasi kreativitas para guru untuk bisa menyandingkan ilmu yang mungkin sudah pernah diterima lama, tetapi juga ada ilmu baru yang berhadapan dengan kita. Dalam konsep kaidah ya, orang fiqh mengatakan al-muhafazah ala qadimis shalih al-akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memelihara konten, isi, thariqah, metode yang lama itu ada penting, tidak boleh kita lupakan.
Tetapi al-akhdhu bil jadidil aslah, inovasi dan kreasi di saat kita berhadapan dengan dunia digital adalah menjadi penting. Cuman kaidah ini sering dipelesetkan oleh ustaz-ustaz santri di pesantren. Katanya al-muhafadzah alal qadimah al-akhdhu bil jadidah, memelihara istri tua dan mengambil yang baru. Itu orang-orang pesantren. Tapi insya Allah ini tidak ada potongan. Bapak-bapak ini insya Allah takwa semua, takut sama istri tua. Kalau Pak Ali Fikri ini, ya Pak Kabit ini termasuk istiqomah. Ikatan suami istri, takut istri kalau di rumah. Oke, jadi Bapak Ibu jangan dihafalkan, Pak. Ilmu ini, Pak. Nanti dicatat Bapak istiqomah. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau bicara tentang seberapa jauh sih urgensi dari pengembangan kurikulum, ini karena gini Pak, kurikulum ini semenjak saya lahir sampai ngajar 24 tahun saya di UIN itu berapa kali mengalami perubahan. Sampai saya bilang kalau gitu tidak usah ikut-ikut lah, kita buat sendiri aja kurikulum ini. Setiap ganti menteri ganti kurikulum. Akhirnya tidak matang gitu ya. Ya, enggak. Kurikulum ada K13, muncul sekarang ada kurikulum merdeka, tapi tidak merdeka. Ya. Ya itulah ya kondisi kita. Tapi kita juga harus mengikuti memang karena memang tuntutan sebuah pendidikan harus terus berkembang. Jadi bagian daripada sosial. Dan diharapkan kurikulum merdeka itu juga masih meraba-raba.